A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya ibnu Musa, hadatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ibrahim bin Maimunin an ibni Tawusin an abihi an ibni Abbasin qala. Berkata Ibni Abbas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi, adapun tangan Allah. Ini kalimat qiyas ya. Maksudnya tangan Allah itu pertolongan Allah, yaitu ma'al jamaati, bersama jamaah. Rasulullah menegaskan bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama jamaah. Maksudnya ya orang-orang yang menetapi jamaah, menetapi dinul Islam, menetapi agama Islam dengan secara kafah. Jadi pasti akan selalu ditolong oleh Allah. Kenapa Allah menolong? Ya, karena menetapi agama Allah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jadi prakteknya menetapi agama Allah dengan secara berjamaah. Bentuknya bukan organisasi, bentuknya bukan partai, bentuknya bukan yayasan, tapi bentuknya adalah al-jamaah. Kalau kita jelaskan definisi daripada jamaah, panjang waktunya. Jadi harus waktu yang khusus dan tempat yang khusus, dan juga kepada orang yang khusus. Ini serba khusus ya. Hadatsana Abu Bakar ibnu Nafi'in al-Basriyu, hadatsani Mu'tamir bin Sulaiman, hadatsana Sulaiman al-Madani an Abdullah bin Dinarin an ibni Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sapa Nabi, Inna Allaha, sesungguhnya Allah, la yajma'u, tidak akan mengumpulkan siapa Allah, ummati, pada umatku, auqala, atau bersabda Nabi, ummata Muhammadin, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala dhalalatin, atas kesesatan, wa yadullahi, dan adapun tangan Allah, dalam kurung pertolongan Allah, ma'al jamaati, bersama jamaah, waman, dan barang siapa, syadza, mencil dia. Pengertian mencil maksudnya tidak menetapi jamaah atau keluar dari menetapi jamaah. Itu pengertian mencil. Jadi bukan mencil tempat tinggalnya mencil, bukan. Syadza, maka menyendiri siapa orang atau mencil siapa orang, yaitu ilan nari, ke neraka. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Ibni Umar menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan mengumpulkan umat saya, atau Nabi menyebutkan umatnya Muhammad, tidak mengumpulkan atas kesesatan. Jadi maksudnya selama umat saya itu menetapi berjamaah, maka mereka tidak akan sesat. Dan pertolongan Allah selalu bersama dengan jamaah. Dan barang siapa yang menyendiri, artinya tidak menetapi berjamaah, atau sudah menetapi tapi terus keluar, maka dia ilan nar, ke neraka. Maksudnya tempatnya ke neraka. Ini jelas sekali Bapak Ibu para jamaah ya, kenapa kita di dalam menetapi agama Allah, dinul Islami,
ya, harus prakteknya dikerjakan dengan secara berjamaah. Ya, karena itu perintah Allah. Sejak zaman dahulu Rasulullah SAW, para sahabat, mereka di dalam menetapi agama Islam ini ya dengan secara berjamaah. Jadi bukan sekarang-sekarang saja, sejak zaman Rasulullah itu. Hadatsana Ahmad bin Hambal wa Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abdul Mughirah hadatsana Safwan wa hadatsana Amr bin Utsman hadatsana Baqiyah qala hadatsani Safwan nahwahu, semisalnya hadisnya Safwan. Qala berkata Safwan, hadatsani Azhar bin Abdillah Al-Haraziyu an Abi Amirin Al-Hauzani an Muawiyah ibni Abi Sufyan anahu, sesungguhnya Muawiyah koma berdiri fina di dalam saya. Faqala maka berkata siapa? Muawiyah, ala ingatlah, inna Rasulullahi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koma berdiri Nabi fina di dalam kami. Nabi ketika itu juga berdiri, nah, maksudnya berpidato, memberikan nasihat. Faqala bersabda Nabi, ala ingat, inna sesungguhnya man orang qablakum sebelum kalian, umat-umat terdahulu, yaitu min ahlil kitabi, dari orang ahli kitab. Ahli kitab maksudnya adalah Yahudi Nasrani. Iftaroku berpecah mereka, ala fintaini atas 2 wasabaina dan 70 millatan agamanya. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya ini agama dalam kurung Islam, sataftariku akan berpecah, ala thalathin atas 3 wasabaina dan 70. Thintani adapun yang 2 wasabauna dan yang 70 finari di dalam neraka. Wawahidatun dan adapun yang 1 fil jannati di dalam surga. Wahia adapun yang 1 yang ke surga itu ialah al jama'atu jamaah. Rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis Sunan Abu Dawud, Nabi bersabda bahwa umat sebelum kalian, yaitu terdiri dari orang ahli kitab, maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka agamanya berpecah menjadi 72. Orang-orang Yahudi Nasrani itu, nah sekarang kita sebut ada Kristen itu macamnya kan banyak itu. Jadi mereka itu kata Nabi berpecah atau sudah berpecah belah menjadi 72. Dan sesungguhnya agama ini yang dimaksud Nabi hadhil millah, agama ini yaitu Islam, nanti akan berpecah menjadi 73. Jadi ketika itu Nabi mengatakan nanti dulu Nabi ketika masih gesang, masih hidup. Nah, sekarang karena belum pernah survei, belum pernah menghitung, dan nggak usah, gitu loh. Nggak usah kita survei, nggak usah kita menghitung lah. Sekarang udah berapa ya? 73. Karena ini sabda Nabi, ya pasti menjadi kenyataan. Ada Islam yang begini, Islam yang begini, semua judulnya Islam. Tapi aneh-aneh amalannya, ibadahnya itu macam-macam itu. Ya beda, istilahnya beda aliran, ya sebetulnya ya sama-sama Islam. Kenapa berbeda? Ya karena tidak kembali murni kepada Quran dan hadis. Kalau Islam kemudian kembali murni Al-Quran hadis, saya rasa tidak akan beda-beda. Nah, ini karena tidak murni berdasarkan Quran dan hadis.
Dari 73 kata Nabi, 72 finar, tempatnya di neraka. Adapun yang satu yaitu masuk surga. Yang satu itu adalah yang bentuknya jamaah. Alhamdulillah Bapak Ibu, para jamaah, barangkali ada di antara panjenengan yang kurang ngerti, kurang jelas apa yang dimaksud dengan jamaah. Monggo silakan pas pada saat pengajian di Aula Radio Samhan ya, minggu yang pertama itu, monggo silakan ya, kalau pengen kurang jelas insya Allah ya. Tapi niatnya, tujuannya mencari kebenaran ya, bukan pengen ngetes bukan, tapi betul-betul memang pengen jelas, pengen ngerti, pengen tahu. Nah itu monggo silakan semampu kita bapak-bapak ustadz ya, yang ada di Radio Samhan, insya Allah akan memberikan penjelasan yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu definisi daripada jamaah? Kita lanjutkan. Hadatsana Muhammad bin Aufin at-Ta'iyu. Hadatsana Muhammad ibnu Ismail, hadatsani Abi, qala ibnu Aufin. Wa qara'tu, dan membaca saya, fi asli, di dalam bukunya. Asli itu buku Ismaila Ismail. Artinya buku ya, buku tentang catatan-catatan ilmu. Qala, berkata siapa Ismail, hadatsani Dhamdham an Syuraihin an Abi Malik, yakni al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, ajarakum, menyelamatkan Allah kepada kalian, min thalathi, dari 3 khilalin perkara. Nabi bersabda, Allah menyelamatkan kalian semua dari 3 perkara. Pertama, yaitu Allah yad'uwa, bahwa tidak mengajak, alaikum, atas kalian, siapa nabi yukum, nabi kalian, fatahliku, maka rusak kalian, jami'an, semuanya. Yang pertama, Allah menyelamatkan dari ajakan seorang nabi kalian yang membuat kalian rusak. Artinya bahwa semua ajakan nabi itu ajakan yang benar, ajakan yang hak, ajakan untuk mengajak masuk surga, selamat dari neraka. 2, wa alla yadhharo, dan bahwa tidak akan menang, ahlul batili, ahli batal. Artinya ahli batal, orang yang mengerjakan ibadah yang tidak berdasarkan murni Quran dan hadis, karena itu amalannya batal, amalannya rusak. Ala ahlil haqqi, ala atas ahlil haqqi, ahli kebenaran. Yang kedua, bahwa ahli batal tidak akan bisa menang, mengalahkan ahli hak. Nah, artinya bahwa orang yang mengerjakan amalan-amalan yang batal ya, seperti bid'ah, syirik, khurafat, takhayul, nah, itu tidak akan bisa mengalahkan ahlil haqqi. Ahli hak yaitu orang-orang yang mengerjakan hak, mengerjakan kebenaran. Apalagi tadi di atas bahwa orang yang mengerjakan kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah. Yang ketiga, wa alla yajtami'u, dan bahwa tidak akan kumpul kamu sekalian. Kamu sekalian ini ya, ketika itu ya para sahabat, artinya ya para umat Nabi, ala dzalalatin, atas kesesatan. Yang ketiga, kalian semua tidak akan kumpul dalam keadaan tersesat. Artinya semua umat Nabi itu maksudnya ya orang-orang yang mengerjakan, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Maka selama dia atau mereka itu mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi,
maka mereka tidak akan kumpul dalam keadaan tersesat. Artinya selalu akan mendapatkan pertolongan dari Allah karena mereka telah menegakkan kebenaran, mengerjakan kebenaran sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Abu Dawud.